Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 3 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Memahami kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. 1. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan atau contoh bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani atau mencontoh kisah para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencintai kita. 2. Para nabi Allah telah mengajarkan kepada kita tentang akidah dan akhlak. Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. 3. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dan istrinya yang bernama Rahel. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Wajah Yusuf yang tampan membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Apalagi Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan Nabi Yakub. 4. Saudara-saudara Yusuf mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka bahwa Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub sangat berduka karena kehilangan Nabi Yusuf. Ia menangis selama berhari-hari hingga matanya menjadi buta. 5. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu kemudian menjual Yusuf di pasar. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. 6. Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz. Bertahun kemudian, Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang amat tampan. Hingga istri Raja Al-Aziz atau Zulaikha merasa tertarik dan berusaha menggoda Yusuf. Akan tetapi, Yusuf bergeming dan tidak meladeni godaan Zulaikha. Hingga akhirnya Zulaikha marah dan memfitnah Yusuf hingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf terus bersabar menjalani hidup di dalam penjara. 7. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Hingga kemudian seorang budak yang pernah menjadi teman satu sel Nabi Yusuf di penjara mengatakan pada raja bahwa Yusuf pandai menafsir mimpi. Kemudian Raja Mesir meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. 8. Nabi Yusuf mendapat kesempatan menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." 9. Raja kemudian tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. 10. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. 11. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi.
Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Benyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." 12. Mau tak mau, saudara-saudara Nabi Yusuf pun menuruti permintaan tersebut. Meski dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan Benyamin pergi ke ibu kota Mesir untuk meminta bahan pangan. 13. Para putra Nabi Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Benyamin. Di antara kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam menghampiri Benyamin dan membisikinya, "Wahai Benyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu kubiarkan pulang ke rumah." 14. Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Benyamin. Benyamin kemudian dituduh mencuri dan ditahan, sedangkan saudaranya yang lain dipersilakan pulang. 15. Nabi Yakub pun semakin bersedih karena kehilangan anak bungsunya. Duka yang ia rasakan akibat kehilangan Yusuf belum hilang, ditambah lagi Benyamin ditahan di Mesir. 16. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf mempertemukan Benyamin dengan saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Benyamin?" 17. Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Nabi Yusuf. 18. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. 19. Ketika jubah Nabi Yusuf diusapkan ke wajah ayahnya, bahagialah hati sang ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf diminta untuk tinggal di dalam istana. 20. Hikmah kisah Nabi Yusuf antara lain, kita harus menjauhi sikap iri dan dengki. Kita harus memaafkan mereka yang sudah berbuat buruk kepada kita. Hendaknya sesama saudara harus saling akur dan tolong-menolong. Tidak boleh membeda-bedakan saudara yang satu dengan yang lainnya. Allah sangat membenci perbuatan zalim dan akan melindungi hamba-hambanya yang dizalimi. Hendaknya kita tetap beriman kepada Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari hal-hal yang dilarang Allah. Dan kita harus memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah dan senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah. Sekarang mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak, Yakub, Ayub. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub. 2. Sedangkan ibu kandung Nabi Yusuf bernama Iklimah, Sarah, Rahel. Sedangkan ibu kandung Nabi Yusuf bernama Rahel. 3. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai saudara kandung yang bernama Bunyamin, Ibrahim, Zakaria. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai saudara kandung yang bernama Bunyamin. 4. Mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam yang banyak diketahui dan dikenal orang adalah menafsirkan mimpi, menafsirkan kitab suci, menafsirkan ramalan. Mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam yang banyak diketahui dan dikenal orang adalah menafsirkan mimpi. 5. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat
semuanya bersujud. 9 tata surya dan planet, 11 bintang, bulan dan matahari, bulan dan 7 planet. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya bersujud kepadanya. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Kalian dapat mengulang video ini untuk melihat kembali kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian juga dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.